Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan terus-menerus. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Andika Boy Satria. Saya mahasiswa Institut Setyami semester 6, jurusan Manajemen Komunikasi. Pada kali ini saya akan review bahan materi tentang fotografi pada mata kuliah publisitas. Oke. Baik, apa sih itu fotografi? Fotografi adalah yang kita kenal dari bahasa Yunani, yaitu photos atau itu cahaya, dan grafo, melukis. Jadi dalam artian fotografi adalah proses melukis sesuatu menggunakan cahaya, seperti itu. Jadi sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto sesuai objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Kita mengenal exposure. Apa sih exposure itu? Exposure secara garis besar disebut juga pencahayaan. Di dalam foto kamera DSLR, kita kan bertemu exposure seperti shutter speed, aperture, atau diafragma, dan ISO. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah mekanisme yang mengontrol berapa lama atau rentang waktu sensor terkena cahaya. Semakin lama shutter membuka, lebih banyak cahaya yang dapat ditangkap oleh sensor. Jadi shutter speed tinggi akan menghasilkan objek yang freeze atau tidak bergerak. Apabila shutter speednya lambat, dia akan bergeraknya menjadi blur dan goyang. Yang kedua ada aperture dan diafragma. Aperture dan diafragma ini sama seperti dia saling berhubungan dengan shutter speed juga. Jadi semakin besar nilai aperture, semakin sedikit cahaya yang ditangkap oleh sensor. Semakin kecil nilai aperture, semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor foto dan terang. Contoh bukan lensa pada gambar ini adalah, jadi yang dimaksud bukan besar itu angkanya kecil, 1,4 itu kecil. Jadi semakin bukaannya besar itu dia akan semakin ngeblur, dan apabila F-nya bukannya kecil dia akan jelas tapi gelap. Nah, yang ketiga ada ISO. ISO adalah pengatur menentukan tinggi rendahnya pencahayaan pada hasil foto. Tapi semakin tinggi ISO maka semakin sensitif juga pula pada sensor. Gambar yang dihasilkan akan memiliki cahaya yang lebih banyak seperti noise, seperti itu. Semakin rendah ISO semakin minim pula cahayanya yang masuk ke sensor kamera. Tapi noise-nya pun akan hilang, akan lebih sedikit rendah seperti itu. Nah, ini ada teknik pengambilan gambar. Yang pertama extreme long shot, yaitu dari jarak jauh. Yang kedua ada long shot, ya seperti gambar tersebut. Yang ketiga ada medium, yang hanya sampai lutut saja. Nah, keempat ini ada medium shot yang sampai setengah badan, keenam close up yang sampai ini. Nah, ini adalah teknik-teknik pengambilan gambarnya. Nah, ini sudut pandang. Yang pertama ada eye angle yang setara dengan mata, bridge eye, mata burung, frog eye, mata kodok, low angle, big angle, dan canted angle. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang genre fotografi. Yang pertama ada human interest, street photography, journalistic, portrait photography, wedding photography, dan landscape photography. Yang pertama human interest fotografi. Genre fotografi yang pertama adalah aliran ini biasanya menggunakan manusia sebagai objeknya. Fotografer akan fokus untuk mendapatkan momen yang cenderung mengundang empati dari masyarakat penonton. Inilah mengapa biasanya diambil aktivitas penuh kerja keras. Seperti yang dilihat di gambar ini, Bapak ini sedang jualan. Jadi
aktivitas dia ketika kita mengambil itu. Gaya dan nuansa fotografi aliran ini cenderung sendu. Biasanya dipandangkan dengan filter edit, foto berwarna hitam putih atau abu-abu. Genre ini seringkali mengekspos kehidupan lain dari orang-orang kecil sebagai bentuk kritik terhadap politisasi pemerintah setempat. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang street photography. Pada dasarnya, aliran fotografi ini mirip dengan human interest fotografi. Ini saja yang membedakan adalah emosi dan karakter di dalamnya. Aliran fotografi jalan ini tidak dimaksud untuk mengundang empati penonton, sekedar sebagai hiburan yang menunjukkan aktivitas jalanan. Beberapa contoh objek yang sering ditampilkan pada genre ini adalah anak muda bermain skateboard. Gambar tersebut terbilang cukup ikonik karena dapat membawa emosi cerita dengan nuansa foto cerah serta berwarna. Selain itu, bisa juga bertemakan lampu kota untuk menampilkan emosi kerinduan. Ketiga, ini jurnalisme fotografi yang menyangkut pautnya dengan publisitas. Umumnya, seorang fotografer dengan gaya jurnalistik harus mampu menghasilkan karya dengan pilihan alur cerita atau bisa mengedepankan kronologi peristiwa yang hendak diangkat. Seperti pada saat jurnalis koran meliput aksi massa demo di Istana Negara. Biasanya pasti menampilkan gambar oratornya. Dalam kasus tersebut, maka cerita yang ingin ditonjolkan adalah emosi, amarah, atau luapan kegemaran akan disampaikan melalui berbagai macam tuntutan. Untuk genre fotografi ini, perlu diingat juga bahwa sama seperti jurnalis lapangan lainnya, harus menjunjung tinggi kode etik dalam pemotretan. Oke, di sini ada karakteristik foto jurnalis ya. Karakteristik fotojurnalis identik dengan nilai berita atau news value, yakni aktual, gambar peristiwanya terbaru, faktual, asli, atau benar-benar terjadi, bukan direkayasa atau diedit-edit, penting, menarik, dan berhubungan dengan berita. Seperti itu. Nah, kode etik jurnalistik itu apa sih? Fotografer juga memiliki kode etik, misalnya kode etik jurnalistik ini antara lain tidak boleh ada rekayasa atau berbohong dan jangan mengubah gambar. Jurnalis foto juga harus peka terhadap situasi dan orang-orang yang sedang bersedih. Situasi kematian, mempermalukan seseorang, mencemarkan nama kelompok, seksualitas, serta merugikan harkat, martabat, derajat, nama baik, serta perasaan sosial seseorang. Yang keempat ada potret fotografi. Genre yang keempat ini biasanya menonjolkan ekspresi wajah seseorang. Momen yang ingin ditangkap adalah berbagai macam emosi dan dituangkan melalui mimik muka manusia. Bisa dalam kelompok maupun model individu. Penggunaannya biasa berada dalam majalah. Salah satu ciri khas dari potret fotografi ini adalah bentuknya. Untuk menangkap emosi wajah yang sempurna, biasanya seorang fotografer akan menggunakan foto close up. Itu sampai kebanyakan di muka saja gitu. Tulang pipi, nggak dapat menonjolkan seperti kayak mata nih, lekuk, tulang pipi, hingga rasa bibir seolah mengesankan karakter tertentu. 5. The wedding photography. Genre ini sangat mudah ditemukan. Para fotografer pernikahan ini perlu mempelajari teknik memahami makhluk hidup yang sedang bergerak natural. Mereka harus mampu menangkap momen menyenangkan di berbagai sesi sakral tersebut. Tak hanya mempelai, tamu juga, termasuk juga jasa prewed. Pasti terbayang bukan betapa susahnya. Inilah mengapa tarif fotografi pernikahan biasanya cukup mahal. Pasalnya, alat yang digunakan juga tidak sembarang, harus mampu menyokong pencahayaan sempurna di berbagai situasi gedung dan lingkungan pesta. Seperti itu. Keenam, ada landscape fotografi. Biasanya digunakan untuk menangkap objek tempat wisata alam, bisa gunung, pantai, bukit, danau, dan lain-lainnya. Mulanya, jenis fotografi ini berfungsi sama seperti aliran fashion, yaitu untuk promosi, namun seiring berjalannya waktu, konsepnya terus berkembang pesat. Saat ini sudah tersedia jasa landscape fotografi yang menyediakan paket tour, sehingga ketika Anda hendak liburan ke suatu tempat alam, suatu alam nih, wisata, cukup menghubungi dan membayar fee sesuai kesepakatan. Maka fotografer akan memenuhi seluruh kebutuhan
eksis selama kebutuhan Anda selama liburan. Terima kasih. Untuk fotografi, cukup sampai di situ. Saya akan mereview tentang sepertinya cukup. Sekian pembahasan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.